Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Silvi Karimah. Saya offering B8. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Bermain merupakan kegiatan yang paling diminati anak. Saat bermain, anak melatih otot besar dan otot kecil, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, dan melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Yang kedua, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Anak sebagai pusat pembelajaran, seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Yang ketiga, yaitu stimulasi terpadu. Anak memiliki aspek moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Kebutuhan anak juga mencangkup kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan. Karenanya, program layanan anak usia dini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Untuk memenuhi stimulasi yang menyeluruh dan terpadu, maka penyelenggaraan PAUD harus bekerja sama dengan layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan dari orang tua sendiri. Yang keempat yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak memiliki kecepatan dan irama perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda. Namun demikian, pada umumnya memiliki tahapan perkembangan yang sama. Pembelajaran PAUD pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, memberi dukungan sesuai dengan perkembangan masing-masing anak. Yang kelima, yaitu lingkungan yang kondusif. Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Anak belajar kebersihan, kemandirian, aturan, dan banyak hal dari lingkungan bermain atau ruangan yang tertata dengan baik, bersih, nyaman, terang, aman, dan ramah untuk anak. Yang keenam, yaitu menggunakan pendekatan tematik. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan tematik. Tema sebagai wadah mengenalkan berbagai konsep untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal baru. Yang kedelapan, yaitu menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Piaget meyakini bahwa anak belajar banyak dari media dan alat yang digunakannya saat bermain. Karena itu, media belajar bukan hanya yang sudah jadi berasal dari pabrikan atau yang sudah jadi siap pakai, tetapi juga segala bahan yang ada di sekitar anak, misalkan daun, tanah, batu-batuan, tumbuhan, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu sumber belajar anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan dari Association for Educational Communication and Technology mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berupa pesan, manusia, material, peralatan, teknik, dan lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar. Yang artinya sumber belajar menurut AICTE tidak terbatas pada buku saja, akan tetapi lebih luas dan terperinci, yaitu meliputi pesan, manusia, bahan, berbagai peralatan, teknik, dan lingkungan adalah sumber belajar lain yang sangat potensial digunakan dalam membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Sumber belajar anak usia dini menurut AICTE. 1. Pesan message. Segala sesuatu yang akan disampaikan oleh pengajar hendaknya memiliki pesan tersirat yang bermanfaat bagi perkembangan anak tersebut. Sebagai contoh, melakukan sesuatu yang nantinya menumbuhkan ide dan rasa keingintahuan pada diri anak tersebut. Yang kedua, yaitu people. Seseorang yang akan menyampaikan materi atau pembelajaran kepada anak ialah dia yang benar-benar ahli dalam hal tersebut dan menyampaikan pengetahuan dan keterampilan langsung kepada anak. Yang ketiga, bahan atau material. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran hendaknya adalah nyata, yaitu yang
bertekstur, berwarna, dan memicu rasa keingintahuan anak secara langsung, dan juga bervariasi agar anak-anak tidak mudah bosan dengan aktivitas yang dilakukan. Yang keempat, yaitu peralatan. Peralatan atau media yang digunakan pembelajaran anak adalah peralatan yang nyata dan dapat dilihat dan digunakan. Untuk anak usia dini, gunakanlah peralatan yang di sekitar kita yang dapat dipraktekkan dan diperlihatkan kepada anak agar anak-anak dapat mengenal dan melihat lebih jauh dan jelas. Yang kelima, yaitu teknik. Teknik pembelajaran yang digunakan juga bervariasi, yang merupakan prosedur dalam menyiapkan material dan situasi pembelajaran tergantung kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh anak tersebut. Maka, diusahakan para tenaga pendidik anak usia dini tahu karakteristik seperti apa yang dimiliki anak yang nantinya akan diterapkan dalam teknik pembelajaran pada anak tersebut. Yang keenam, yaitu lingkungan. Lingkungan tempat anak belajar adalah yang kondusif dan hendaknya sesuai dengan tema yang diajarkan. Misalkan, tema kesehatan atau olahraga, maka pembelajaran dilakukan di luar kelas. Mengeksplor lingkungan dengan pengawasan guru dan orang tua juga menunjang tumbuh kembang anak. Hal itu merupakan sumber belajar paling besar karena anak bisa belajar dan bermain untuk memahami lingkungan sekitarnya sendiri. Sekian yang dapat saya simpulkan dari materi prinsip pembelajaran anak usia dini dan sumber belajar anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.